Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wisnu Gurhoja Sambodo dari Psikologi 1A. Di sini saya akan mereview parenting Ayu Ting Ting sebagai objek saya. Parenting ini adalah merupakan tugas UAS psikologi perkembangan. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih Ayu Ting Ting itu siapa? Nah, Ayu Ting Ting ini seorang ibu tunggal yang sekaligus selebriti yang menjalani peran sebagai ibu rumah tangga dengan penuh cinta dan dedikasi. Nah, terutama ketika mendidik putrinya, yaitu Bilqis Humairah Razak. Memasuki usia 11 tahun, Bilqis kini berada dalam fase perkembangan yang dikenal dalam psikologi sebagai middle childhood, usia 6 sampai 12 tahun. Nah, pada tahap ini anak mulai mengembangkan keterampilan sosial, emosional, dan akademis yang kompleks. Bagaimana Ayu mendidik Bilqis di usia ini dapat dianalisis melalui prinsip-prinsip sosiologi sebagai berikut. Yang pertama ada memberikan dukungan emosional yang konsisten. Ayu sering menunjukkan kedekatan emosional dengan Bilqis, baik melalui momen kebersamaan di rumah maupun perjalanan bersama yang dibagikan di sosial media. Di usia 11 tahun, anak mulai lebih mandiri secara emosional, tetapi tetap membutuhkan dukungan dari orang tuanya. Ayu memberikan ruang bagi Bilqis untuk mengungkapkan perasaan, sekaligus berusaha hadir di momen-momen penting. Meskipun memiliki jadwal kerja yang padat, hal ini mencerminkan pendekatan yang responsif terhadap kebutuhan emosional anak. Nah, yang kedua ada fokus pada pendidikan dan prestasi akademis. Ayu Ting Ting sangat peduli terhadap pendidikan Bilqis. Nah, ia memilihkan sekolah yang sesuai dengan kebutuhan anaknya dan sering membagikan cerita Bilqis yang rajin belajar. Di usia 11 tahun, anak memasuki tahap konkret operasional menurut Jean Piaget, di mana mereka mulai berpikir secara logis dan memiliki hubungan sebab dan akibat. Nah, Ayu sendirinya mendorong Bilqis untuk belajar dengan cara menyenangkan, seperti memanfaatkan teknologi edukasi dan mendukungnya mengikuti ekstrakurikuler. Dengan ini, Ayu membantu Bilqis mengembangkan kemampuan kognitif dan rasa percaya diri di bidang akademik tersebut. Nah, yang ketiga ada mengajarkan kemandirian dan tanggung jawab. Sebagai seorang ibu tunggal, Ayu sendiri menanamkan nilai kemandirian kepada Bilqis. Di usia ini, anak-anak mulai memahami pentingnya tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, Bilqis mungkin diajarkan untuk merapikan tempat tidur sendiri, membantu tugas rumah tangga kecil, atau mengatur waktu belajar dan bermain. Ayu memastikan Bilqis merasa dihargai atas usahanya, sehingga Bilqis tumbuh dengan rasa kompetensi yang tinggi. Nah, selanjutnya nomor 4 ada memberikan contoh nilai dan etika dalam kehidupan. Ayu sendiri menekankan pentingnya menjaga sikap yang baik. Meskipun Bilqis tumbuh di lingkungan yang penuh sorotan, ia mengajarkan anaknya untuk bersikap sopan dan menghormati orang tuanya. Dalam psikologi perkembangan, pembelajaran moral menjadi hal penting di usia ini. Karena apa? Karena anak mulai memahami konsep benar dan salah dengan lebih jelas. Ayu berperan sebagai model yang memberikan contoh perilaku etis melalui tindakan sehari-harinya. Yang kelima, itu ada menjaga hubungan sosial yang seimbang. Di sini juga Ayu mendukung Bilqis untuk bersosialisasi dengan teman-temannya. Pada usia ini, anak-anak mulai mengembangkan hubungan pertemanan yang lebih kompleks dan lebih memahami perspektif orang lain. Ayu mungkin mendorong Bilqis untuk aktif di sekolah ataupun di tempat umum ataupun komunitas yang sesuai dengan minatnya, seperti kegiatan seni atau olahraga. Ini membantu Bilqis mengasah keterampilan sosialnya seperti kerjasama, empati, dan menyelesaikan masalah.
Yang keenam ada mengelola tantangan sebagai orang tua tunggal. Maksudnya itu Ayu sebagai ibu tunggal, ia menghadapi tantangan besar seperti membagi waktu antara pekerjaan dan keluarga. Namun ia selalu menciptakan waktu berkualitas untuk bersama Bilqis. Misalnya Ayu sering membawa Bilqis dalam perjalanan, liburan, atau menghadiri acara secara bersamaan. Ini menunjukkan bahwa Ayu memahami pentingnya quality time untuk menjaga hubungan emosional yang kuat. Ayu tampaknya menerapkan pendekatan ini dengan membagikan kebebasan kepada Bilqis, tetapi tetap memberikan batasan yang jelas. Demikianlah parenting Ayu Ting Ting yang telah saya sampaikan, yang telah saya jelaskan, yang telah saya jabarkan. Apabila ada salah kata atau penjelasan saya yang kurang detail, mohon maaf sebesar-besarnya, karena dalam setiap luka ada pelajaran yang tersembunyi. Hari ini semoga apa yang saya bahas bisa menjadi obat bagi yang tersakiti. Saya Wisnu Groho Coy Sambodo, izin mengundur diri. Allahumma illa aqwa min tarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.